Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Pak Dasya Arif Firmansyah MKOM selaku dosen Audit Teknologi Informasi, dan di sini ada teman saya Abdul Tarmuji dan Asmi Abdurrahman. Pada kesempatan kali ini kelompok kita akan mempresentasikan seminar proposal kami dengan tema Next G. Ini ada pendahuluan. Teknologi saat ini sudah menjadi bagian penting bagi masyarakat sehari-hari, salah satunya bagi perusahaan atau lembaga. Perusahaan atau institusi sering berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar mereka atau mencapai tujuan strategis lainnya, menciptakan sebuah sistem informasi yang lebih memberikan nilai tambah dan untuk meningkatkan operasional kerja. Sini ada penelitian untuk metode penelitian. Kita pakai COVID, ada COVID-5 adalah salah satu-satunya kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen TI dalam perusahaan yang dikembangkan dari COVID 4.1 dengan tambahan kerangka seperti VAL-IT, RIS-IT, ITIL, dan ISO. COVID-5 memiliki 5 domain dan 37 proses yang mendukung audit TI secara menyeluruh, sehingga dianggap tepat untuk digunakan dalam audit teknologi informasi. Berikut kerangka tata kelola dan manajemen TI. Pertama, ada merupakan satu-satunya kerangka kerja yang digunakan untuk tata kelola dan manajemen TI, dikembangkan dari COVID 4.1 ditambah dengan VAL, IT, RIS, IT, ITIL, dan ISO, memiliki 5 domain dan 37 proses yang mendukung proses audit TI, dan digunakan karena mencakup seluruh elemen TI dalam perusahaan. Untuk next slide selanjutnya disampaikan oleh Asmi Abdurrahman. Baik, untuk berikutnya itu ada langkah-langkah yang perlu diikuti dalam menjalankan audit teknologi informasi. Yang pertama ada risk assessment atau penilaian risiko adalah langkah awal audit TI untuk mengidentifikasi dan memahami potensi risiko sistem dan operasional. Kemudian yang kedua ada audit plan. Audit tahunan dirancangkan dengan menetapkan tujuan, anggaran, waktu, dan juga kepatuhan kebijakan. Kemudian selanjutnya ada preliminary review atau auditor mengumpulkan dan mengevaluasi informasi untuk memahami latar belakang dan konteks audit. Kemudian ada desain audit procedures. Auditor merancang program audit dengan memilih objek kontrol dan prosedur untuk mengevaluasi tujuan audit. Kemudian di sini ada tahapan-tahapan yang dapat dilakukan. Ada yang pertama itu adalah identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan studi literatur, kemudian ada pengumpulan data, kemudian ada juga analisis COVID-5, dan yang terakhir ada hasil dan juga keputusan. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini mencakup jenis data, studi pustaka, dan juga studi lapangan. Kemudian hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Abdul Tarmuji. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Abdul Darmaji. Baik, di sini saya akan membahas bagian hasil dan pembahasan dari COVID-5 ini. Oke, untuk di slide selanjutnya, yakni tabel 1, yakni ada output proses DSS 05 atau Manage Security. Oke, manajemen practice itu diantara lain ada DSS 05 nomor 1 menjaga sistem dari perangkat lunak berbahaya, dan outputnya itu kebijakan pencegahan perangkat lunak berbahaya. Terus yang kedua itu mengatur jaringan serta keamanan konektivitas. Outputnya kebijakan keamanan dan konektivitas.
Yang ketiga itu adalah mengatur keamanan titik akhir. Outputnya itu apa? Outputnya itu hak akses pengguna yang disetujui kunci akses. Yang keempat ini mengatur bukti diri pemakai serta akses logik. Outputnya itu apa? Permintaan akses yang disetujui kunci akses. Oke, untuk next selanjutnya, yakni ada tabel 2, capability level for process. Yakni, nah di sini kan ada tingkatannya dari 0 sampai 3. Nah, tingkatan yang pertama itu adalah 0. Keterangannya itu apa? Tidak adanya proses yang dilaksanakan. Terus yang tingkat 1, keterangannya itu adanya proses, namun belum ditentukan apakah suatu proses sudah memberikan yang memberikan suatu hasil yang sesuai. Terus yang tingkat kedua, adanya pengelolaan yang mencakup perencanaan, monitoring, dan penyesuaian pada pelaksanaan proses. Dan untuk yang tingkatan yang ketiga, adanya implementasi yang telah mampu dalam mencapai hasil dari proses. Oke, untuk kesimpulan dari COVID 5 ini dan domain DSS pada COVID 5, yakni dari PT Global Network Dharma Jaya menunjukkan perlunya audit TI terhadap jaringan transfiber optik untuk mengukur kematangan, keamanan, dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Oke, apabila dari kelompok kami terdapat kesalahan dan adanya kurang dalam mempresentasikan tugas ini, harap dimaklumi dan dimaafkan. Oke, sekian dari kelompok 1 dari Universitas Binasara Informatika Cabang Cibitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.